Tayyib. Kenapa Asmaul Husna? Tayyib, terima kasih Ukhti Nur Hayati ya. Kenapa Asmaul Husna disebut sebagai puncak keindahan? Ya, karena sebetulnya keindahan apapun di seluruh kehidupan kita itu adalah dari Allah. Ya. Tidak akan ada keindahan kalau Allah tidak menciptakan. Dan keindahan itu juga yang menciptakan adalah Allah. Sehingga kalau manusia tidak diciptakan oleh Allah menilai sesuatu sebagai indah, tentu manusia itu tidak akan menganggapnya indah. Ya, sama halnya seperti ini. Ukhti Nur Hayati, Ustadz bilang sebagai wanita yang yang indah gitu misalnya. Gara-gara Allah menciptakan Ustadz menilai seperti itu. Tapi beda halnya kalau Ukhti Nur Hayati nanti ketemu laki-laki yang lainnya, mungkin Akhi Upendi gitu ya. Akhi Upendi menilai enggak kok Ukhti Nur Hayati itu enggak indah, yang indah itu calon istrinya saya misalnya seperti itu. Nah, itu bagus. Ya, bagus. Ya, itulah yang namanya kenapa Asmaul Husna itu menjadi puncak keindahan. Karena Allah lah yang menciptakan keindahan. Sangat mudah bagi Allah untuk membuat kita merasakan bahwa nama-nama Allah itu indah. Ya. Ya, istrinya Ustadz namanya Indah juga. Ya. Anaknya Ustadz namanya Amera, anak yang kedua. Ya, nah apa namanya? Ya, sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh manusia, seluruh makhluk itu menyadari bahwa nama-nama Allah itu indah. Tapi Allah juga sangat mudah menjadikan ada manusia yang menganggap Asmaul Husna itu biasa aja kok, nggak indah-indah banget. Itu terserah Allah, gitu ya. Terserah Allah. Nah, terus bagaimana seseorang itu akan sadar bahwa Asmaul Husna itu adalah puncak keindahan? Ya, bagaimana? Yaitu ketika dia sudah disadarkan oleh Allah. Nah, ketika sudah disadarkan oleh Allah. Bagaimana bisa sadar bahwa Asmaul Husna itu adalah puncak keindahan? Salah satunya adalah begini adik-adik caranya. Ketika adik-adik sadar sebagai manusia, ternyata kita yang secantik apapun, seglowing apapun, Ukhti Amira ini kan ini ya, pakai skincare-nya luar biasa ya. Ukhti Nur Hayati juga skincare-nya luar biasa. Ukhti Dwi ini kayaknya skincare-nya biasa-biasa aja kayaknya. Ya, kayak apapun glowingnya, ya, kayak apapun glowingnya, ternyata manusia itu masih keluar ingusnya, masih batuk, masih keluar ludahnya, masih keluar kotorannya. Secantik apapun, mau operasi plastik kayak apapun, itu masih berak, masih kencing, masih flu, masih ada jigongnya. Ya, secantik apapun sudah dijamin lah. Bahkan ini Ustadz Spil juga, ini Ukhti Nur Hayati kan masih muda, Ukhti Amira masih muda ya. Temen-temennya ibunya Ustadz itu kan banyak yang ini ya, sosialita, yang skincare-nya luar biasa, bahkan perawatan gitu, itu sudah glowingnya kayak apa. Tapi mereka punya banyak penyakit karena usianya kan sudah seusia ibunya Ustadz ya, sudah usia 54 tahun. Itu yang mulai dari sakit asam urat, sakit gula darah,
sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit kolesterol, sakit lambung, sakit vertigo, sakit telinganya nggak bisa mendengar, ya macam-macam itu. Padahal glowing ya. Belum lagi nanti bau badannya. Ini adik-adik ya harus siap ya, nanti semakin tua kalau semakin banyak kotoran hati, apalagi makan-makan yang haram ya, itu bau badannya menjijikkan. Dijamin. Ya, Ustadz dulu pernah kerja di travel ya, di travel. Nah, yang punya travel itu muslimah memang, berkerudung iya, tapi ternyata minum minuman, suka mabuk-mabukan. Ya, suka mabuk-mabukan. Travel ya, kaya memang, dan itu glowing, tapi suka mabuk-mabukan. Nah, Ustadz ketika rapat gitu ya, aduh, bau badannya itu gak enak banget. Sudah, sumpah gak enak banget. Padahal glowing. Nah, seperti itu. Itu manusia ya. Sedangkan Allah itu punya nama Al-Quddus. Allah itu maha suci, bersih dari segala macam kekurangan. Ya, bersih dari segala macam yang negatif. Nah, buktinya apa? Buktinya paling gampang. Nah, ini adik-adik perlu tahu. Buktinya paling gampang bahwa Allah itu maha suci adalah adanya para penghafal Al-Quran yang jasadnya harum ketika sudah wafat. Coba diperhatikan. Banyak jenazahnya orang-orang yang hafal Al-Quran, bahkan kuburannya itu harum. Bukan karena ada parfumnya, bukan. Nggak ada parfumnya. Tapi bau harum. Dan itu banyak kejadiannya. Sampai hari ini. Itu manusia padahal. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Dan satu lagi sebagai contoh bahwa Allah itu adalah puncak keindahan. Ini mohon maaf, waktunya ternyata sudah ini ya, cukup satu pertanyaan ini, tapi sudah ini sangat mewakili. Tapi kalau ada pertanyaan bolehlah satu lagi lah. Ya, kalau tidak ada berarti kita akhiri. Terakhir ini Ukhti Nurhayati ya, terakhir. Apa tadi? Mau ngomong apa? Nah, ini. Inna fi ayyami dahrikum nafahatin. Nah, mohon maaf. Inna fi ayyami dahrikum lanafahatin. Sesungguhnya ada hari-hari kalian itu di mana berhembus rahmat dari Allah. Ala fatata'arradu linafahatihi. Maka seriuslah untuk memperhatikan hari-hari di mana berhembusnya rahmatnya Allah. Nah, Ustadz, gimana caranya kita tahu Allah itu sedang menghembuskan rahmatnya? Di antaranya adalah kita merasakan suasana yang enak sekali. Bukan karena dapat apa-apa. Bukan karena dapat misalkan habis beli iPhone terus seneng gitu ya. Bukan itu. Tapi ada loh momen-momen di mana kita satu saat gitu merasa ada kayak wangi, ada kayak seneng perasaan, nggak ada sebabnya. Nah, itu adalah di antara tanda Allah sedang ngasih rahmat. Ya, itu ya. Baik, kita sudah cukupkan sekian. Waktunya sudah pas. Semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa tutup. Ukhti Amira, tafadhali.